Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini di Kebun Adiba akan coba berbagi video tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempruning pohon alpukat. Ini yang di hadapan teman-teman adalah pohon alpukat, jenisnya jenis Miki teman-teman. Kenapa saya tanam jenis Miki? Karena di lokasi saya itu di dataran rendah ya teman-teman. Jadi menurut informasi memang untuk jenis Miki itu sangat adaptif, bisa atau berbuah di dataran rendah. Tapi sebenarnya tidak masalah juga ya teman-teman, kaitannya dengan MDPL dataran rendah, karena yang saya gunakan sistem penanamannya adalah dengan menggunakan planter bag. Tapi tidak salah juga, alangkah baiknya sekedar mencoba. Teman-teman, kembali ke sesuai dengan tujuan dari video ini. Yang harus diperhatikan dalam mempruning pohon alpukat, pertama daun dulu ya teman-teman. Secara prinsip daun itu kan tempat untuk dia melakukan fotosintesis ya teman-teman. Jadi daun bisa dikatakan dapurnya sebuah tanaman. Artinya pengurangan peran dari daun ini sangat vital ya teman-teman, karena dapur itu kan tempat menghasilkan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh semua bagian tanaman. Artinya jika kita melakukan pruning itu, kalau kita tidak batasi, hasilnya itu bisa malah mengganggu dari tanaman tersebut teman-teman. Jadi teman-teman harus betul-betul diperhatikan, kira-kira jangan sampai dengan pruning itu malah mengganggu tanaman dalam memproduksi sari-sari makanan. Nah, teman-teman harus diperhatikan ketika teman-teman mau memotong daun, yang harus diperhatikan adalah ini teman-teman. Daun ketika melakukan fotosintesis itu kan memerlukan sinar matahari ya teman-teman. Artinya daun tidak akan berjalan efektif untuk melakukan fotosintesis tanpa adanya sinar matahari. Makanya dalam ketika kita mau memilih daun yang akan kita potong, nah ini harus diperhatikan letak daunnya itu. Nah, kalau yang di dalam ini itu kan secara logika saja, ini yang sebelah kiri itu kan arah timur ya teman-teman, sebelah kanan itu arah barat. Nah, ketika daun yang di dalam ini baik itu pagi, siang atau sore itu kan tidak akan pernah mendapatkan sinar matahari. Artinya daun ini itu tidak berfungsi dalam tanaman melakukan fotosintesis. Jadi untuk daun ini bisa kita lakukan pemotongan. Ini contohnya. Ini kan, nah daun yang kayak gini itu kan ngumpet ya teman-teman. Jadi yang di dalam ini bisa kita lakukan pruning. Kalaupun kita tidak lakukan pruning kan, nah, daun itu percuma saja, dia butuh banyak nutrisi tapi dia tidak berfungsi dalam fotosintesis. Artinya percuma saja. Makanya untuk daun yang seperti ini, yang letaknya seperti ini, bisa kita lakukan pemotongan pruning. Ini ya teman-teman.
Jadi prinsipnya itu ya teman-teman, jadi kira-kira daun itu tidak terkena sinar matahari itu boleh saja kita lakukan pruning atau pemotongan, karena dia percuma, dia banyak menyerap nutrisi tapi dia malfungsi atau disfungsi dalam organ tanaman. Nah, yang seperti ini boleh kita potong. Kalau yang masih terkena sinar matahari baik itu pagi hari, ya itu enggak apa-apa, enggak usah dipotong karena dia masih berfungsi. Jadi artinya jangan sembarangan dalam memotong atau mempruning daun alpukat, karena kalau kita lakukan secara sembarangan ya nanti malah akan terjadi gangguan dalam produksi sari-sari makanan pada tanaman. Nah, ketika kita membiarkan daun-daun yang terkena sinar matahari, artinya kita tidak mengganggu tanaman dalam melakukan proses fotosintesis, dan itu malah justru bagus karena semakin banyak daun yang melakukan fotosintesis artinya dia bisa memproduksi lebih banyak sari-sari makanan yang dibutuhkan. Dengan tersedianya sari-sari makanan yang banyak, nah itu akan berdampak pada kondisi tanaman, yang mana manusia saja itu kan kalau kebanyakan nutrisi pastinya dia akan subur, dia akan gemoy, dan dia akan ya subur lah. Jadi itu ya teman-teman, itu untuk daun ya teman-teman. Kemudian untuk batang lah, untuk batang juga sama teman-teman prinsipnya. Kalau batang itu kita kan lebih condong ke pembentukan tanaman alpukat. Seperti contohnya gini teman-teman. Nah, ini kan kita tujuannya, teman-teman perhatikan, ini kan terlalu saya pingin ini teman-teman memperpanjang batang ini agar memanjang. Nah, untuk memaksimalkan ini, nah ini karena terlalu dekat, ini saya akan coba potong. Ini saya potong, kemudian juga ini saya akan potong. Jadi lebih memilih kepada pembentukan batang ya teman-teman, artinya biar batangnya tidak terlalu dekat, cabangnya biar maaf ya teman-teman, artinya biar cabangnya tidak terlalu dekat. Nah, itu pengurangan cabang. Jadi saya ulangi, untuk percabangannya saya untuk pruningnya lebih kepada pembentukan percabangan ya mas. Maksudnya teman-teman kan bisa lihat kira-kira mana percabangan yang akan teman-teman pelihara. Itu nanti yang kira-kira kurang sehat, cabang bisa kita potong. Untuk bagian cabang itu kan poinnya dengan tentang pembentukan percabangan ya teman-teman. Ini saya menginginkan cabang ini lebih memanjang, melebar maksudnya. Nah, makanya ketika di sini tumbuh percabangan ini tadi ya, saya potong biar lebih fokus ke pelebaran. Untuk daun ini sementara saya biarin aja dulu, nanti kalau ini sudah tua ini bisa kita potong. Lagian ini masih bisa berfungsi, dia masih bisa melakukan fotosintesis, dia masih mendapat sinar matahari. Nah, yang ini teman-teman, ini percabangan kan ke bawah.
Kalau kayak gini ya saya potong saja. Kalau yang ke bawah saya potong. Ini juga sama ya teman-teman, ini daunnya enggak kena sinar matahari, ini saya buang saja. Gini, ini menghadapnya ke bawah ya. Nah ini juga percabangannya ke bawah saya potong saja. Nah jadi maksudnya kan ini saya harapkan biar cabang ini itu melebar. Nah ini potong saja teman-teman. Kenapa saya potong? Karena sudah ada ini, nanti akan bentrok dengan ini. Biar lebih panjang lagi aja, nanti kita bentuk yang lebih lebar lagi. Karena sudah ada ini, karena kan kalau ini nanti tumbuh melebar akan bertabrakan dengan cabang yang ini. Jadi saya inginnya itu nanti percabangannya memanjang ke sana ya teman-teman, melebar. Ini juga nanti biar melebar. Ini juga nanti biar melebar. Percabangan ini juga melebar. Ini saya bilangin aja dulu karena ini masih terubus awal. Yang penting poinnya itu ya teman-teman, hal yang harus diperhatikan atau prinsip dasar dalam melakukan pruning pohon alpukat. Begitu ya teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, teman-teman terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar kami selalu semangat dalam membuat video dan konten-konten lainnya. Terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.